Salam Pancasila. Di sini kita akan membicarakan pendidikan Pancasila kelas 11 bab yang pertama di dalam topik yang keempat, perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pertama, kita akan berbicara perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik. Kalau kita berbicara tentang politik berasal dari kata politeia, yaitu tentang negara. Kalau di dalam politik ada kata politikus, berarti merujuk kepada orang-orang yang menyelenggarakan kehidupan bernegara. Jadi kalau kita berbicara tentang politik, maka di sini yang kita bicarakan adalah tentang lembaga-lembaga penyelenggara negara, mulai daripada lembaga legislatif. Kalau di Indonesia, lembaga legislatifnya terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden sampai kepada pemerintahan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian ada lembaga legislatif mulai daripada MA, MK, dan KY. Masuk lagi di sana nanti Badan Pemeriksa Keuangan. Semua itu adalah ruang lingkup penyelenggara negara yang bisa disebut sebagai politikus yang bertanggung jawab tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Jadi kalau kita berbicara tentang perwujudan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek politik, maka di sini yang kita bicarakan adalah bagaimana pertama prosedur penentuan atau pemilihan anggota-anggota legislatif tersebut. Salah satu contoh, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah ditetapkan umpamanya pemilihan anggota legislatif dan eksekutif itu adalah secara langsung. Dalam arti bahwa dalam kehidupan politik Indonesia, bagi para pemilih bisa memberikan penilaian, bisa mempelajari latar belakang setiap calon-calon legislatif eksekutif yang akan maju nantinya di dalam pemilihan umum. Itu salah satu perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik. Yang artinya bahwa rakyat itu bisa memutuskan secara independen siapa yang akan dia pilih dalam pemilu. Sesuai dengan asas daripada pemilu itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu termasuk salah satu bagian daripada perwujudan Pancasila di dalam sila yang keempat, kebebasan menentukan pilihan. Kemudian di dalam hal itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Rakyat itu juga bisa memberikan pendapat secara langsung kepada penyelenggara negara, baik itu umpamanya melalui media sosial, melalui demonstrasi, pendapat umum, mimbar bebas, itu juga merupakan bagian daripada perwujudan Pancasila di dalam penyelenggaraan berbangsa bernegara dalam bidang politik. Maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar, aspek idealitas dan aspek normatif yang kita lihat di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya adalah merupakan suatu jaminan bagi setiap warga negara, baik lembaga negara, baik rakyat, di dalam hak politiknya. Sesuai dengan pasal 28 dikatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pendapat, pikiran, baik secara lisan dan tertulis. Nah, hak politik rakyat itu juga bisa dapat kita lihat di dalam hak berorganisasi, mendirikan organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai sarana-sarana hak politik daripada rakyat secara keseluruhan. Kemudian dapat kita lihat berbagai hal perubahan-perubahan tentang penyelenggara negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Salah satu contoh, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan siapa yang menjadi presiden. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, lembaga MPR, DPR, dan DPD itu merupakan lembaga yang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tapi dia mau di dalam legislatif adalah sejajar, memiliki tingkatan politik yang sama. Perbedaan kedua dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, presiden terpilih tidak ada batasan-batasan periodisasi. Tetap 5 tahun, tetapi batasan periodisasi tidak ada. Setelah amandemen, presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, periodisasinya telah dibatasi hanya terdiri dari 2 periode. Dalam lembaga legislatif juga ada perbedaan-perbedaan. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif Indonesia hanya terdiri dari Mahkamah Agung. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari 3 lembaga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, yang mengadili segala perkara-perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, dan Komisi Yudisial. Nah, itulah berbagai contoh-contoh penerapan perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam bidang politik. Jadi dapat kita katakan bahwa setiap warga negara Indonesia, baik itu anggota lembaga negara atau rakyat, semuanya memiliki hak politik yang sama. Yang kedua, perwujudan ideologi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, kita bisa melihat di dalam aspek demokrasi. Demokrasi adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi dalam negara ada di tangan rakyat. Dalam arti, rakyatlah yang menentukan apa yang menjadi dasar di dalam penyelenggaraan negara itu sendiri. Sedangkan lembaga negara adalah merupakan perpanjangan tangan daripada rakyat yang diberikan atau yang menerima
kedaulatan dari rakyat melalui konstitusi. Berarti penyelenggara negara bertugas untuk melaksanakan kehendak rakyat dan bertugas untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita rakyat atau cita-cita nasional. Aspek demokrasi di Indonesia didasarkan kepada sila keempat yang dijiwai sila lainnya, yaitu musyawarah mufakat. Maka pada dasarnya penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan negara itu yang seharusnya didasari kepada sistem musyawarah mufakat atau konsensus. Nah, itu pada dasarnya yang artinya bahwa segala keputusan itu merupakan keputusan bersama yang dilakukan secara bersama untuk kepentingan bersama. Itulah merupakan cita-cita demokrasi di dalam demokrasi Pancasila. Jadi, pemilihan umum merupakan salah satu realisasi atau perwujudan daripada sistem demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat Indonesia, karena rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin penyelenggara ataupun lembaga negara itu sendiri. Sekarang kita akan melihat perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, hukum adalah merupakan suatu aturan yang secara sengaja dibuat oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk membuat hukum. Maka, contoh, undang-undang dibuat oleh DPR. Peraturan pemerintah dibuat oleh lembaga eksekutif. Perda dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Keputusan presiden dibuat oleh presiden. Nah, itulah yang merupakan badan-badan atau lembaga-lembaga yang berhak membuat, menetapkan, dan menentukan hukum yang berlaku secara nasional. Dan kemudian hukum itu memiliki sifat mengikat, memaksa, dan menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Maka di dalam hukum hanya keputusan hukumlah yang menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak di dalam hukum. Dan di dalam hukum nasional Indonesia berdasarkan pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi tidak ada yang kebal terhadap hukum. Tidak ada yang harus diistimewakan di dalam hukum. Tetapi setiap orang harus patuh dan taat terhadap hukum itu sendiri. Kemudian di dalam pasal 28D ayat 1 dan I ayat 1 dikatakan berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif bahwa implementasi nilai Pancasila secara praktis telah direalisasikan sebagai dasar hukum dasar di dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Maka untuk hal itu di dalam penerapan hukum agar sesuai dengan Pancasila atau hukum yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, maka di dalam hukum itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai religius yang benar. Dalam nilai religius yang benar dalam arti menghargai nilai-nilai religius Tuhan sebagai pencipta. Jadi, tidak lepas daripada kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, penegakan hukum dan proses hukum
serta peradilan oleh penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa penerapan hukum, pelaksanaan hukum, penentuan putusan dalam hukum harus mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. Setiap lembaga yang berkaitan di dalam penyelenggaraan hukum, umpamanya pihak polisi, pihak kejaksaan, pihak kehakiman, pihak pengadilan, itu merupakan lembaga-lembaga yang terikat langsung di dalam proses penegakan hukum dan lembaga yang harusnya memberikan jaminan kepastian hukum harus bisa bekerja sama agar terjaminnya kelancaran di dalam upaya penerapan dan penegakan hukum. Jadi tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang lebih dominan, dan tidak ada yang lebih kuat di dalam hukum. Yang keempat, penegakan hukum dalam proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Indonesia termasuk negara yang menganut kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum itu tertinggi di dalam hal-hal yang lainnya. Berarti dalam hal ini, para pelaku penegak hukum tidak bisa semena-mena di dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Tetapi keputusan itu haruslah merupakan keputusan yang berdasarkan hukum. Atau dapat dikatakan keputusan pengadilan, bukan atas orang tertentu yang akan mungkin terikat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kelima, para penegak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa terkecuali. Semua orang itu bisa menjadi pencari hukum dan pencari keadilan. Karena setiap orang bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku. Maka pelaku juga bisa menjadi pencari keadilan agar memperoleh hukuman atau sanksi yang tepat. Sedangkan korban juga menjadi pencari hukum dan pencari keadilan agar apa yang haknya yang sudah hilang itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itulah perwujudan Pancasila di dalam bidang hukum. Sekarang kita akan melihat perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian bangsa Indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertama dikatakan di sini perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar ajas kekeluargaan. Inilah sebenarnya merupakan dasar daripada sistem demokrasi ekonomi di Indonesia atau ekonomi kerakyatan, yang artinya bahwa perekonomian itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita kenal dulu bahwa realisasi daripada pasal 33 ayat 1 ini sebagai bentuk perekonomian rakyat itu banyak dikenal dulunya koperasi seperti koperasi unit desa dan lain-lainnya, yang mana dalam hal itu rakyat bisa ikut serta secara langsung di dalam proses ekonomi. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup, produksi yang melibatkan dan dibutuhkan secara universal oleh rakyat itu termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup. Contoh, produksi yang berhubungan dengan air minum. Maka dulu ada usaha yang disebut dengan PDAM atau PAM, perusahaan air minum.
minyak, Pertamina dulunya, gas, beras, dan banyak hal-hal yang merupakan produksi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikendalikan, dikuasai oleh negara untuk distribusinya agar bisa menjangkau setiap lapisan-lapisan masyarakat. Maka dalam hal ini, disinilah kita kenal ada istilah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana dalam penentuan produksi, penyebaran produksi atau distribusi, dan penentuan harga langsung diatur oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini negara memberikan hak setiap orang untuk memiliki usaha sendiri. Ya, yang kita kenal dengan istilah wira swasta. Nah, jadi bentuk perekonomian yang pertama di Indonesia berdasarkan pasal 33 adalah koperasi, kedua BUMN, ketiga baru wira swasta. Jadi lebih tinggi harusnya peranan daripada koperasi, baru BUMN, baru wira swasta di dalam perekonomian nasional berdasarkan penerapan ideologi Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam ayat keempat dikatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itu merupakan rangkuman daripada ayat 1, 2, dan 3 dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya, dalam bidang sosial budaya. Kalau kita berbicara tentang sosial, maka di sini yang kita bicarakan adalah interaksi hubungan sosial masyarakat itu baik secara diferensiasi maupun stratifikasi. Nah, kalau kita bicara hubungan sosial, berarti manusia dengan manusia dalam ruang lingkup sosial. Kemudian budaya, kalau kita berbicara budaya, ini merupakan hasil karya. Ruang lingkupnya hasil karya manusia itu, baik itu dalam aspek religi, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, peralatan, kesenian, dan bahasa. Ada 7 ruang lingkup universal daripada sistem budaya itu sendiri. Nah, jadi akibat daripada hal ini, suatu hal yang realitas dan nyata bisa terjadi perbedaan-perbedaan di dalam hubungan sosial maupun perbedaan-perbedaan di dalam budaya. Ya, karena ikatan sosial tergantung pada kondisi, situasi, perubahan, perkembangan masyarakat dalam interaksi sosial. Dalam bidang budaya, dipengaruhi oleh perubahan atau dinamika manusia itu sendiri di dalam hasil karya masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau kita mau melihat perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat kita lihat pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, lingkungan alam berbeda, dan lain sebagainya, menyebabkan terjadinya heterogenitas budaya. Hal ini bisa kita lihat di dalam produksi-produksi budayanya yang berbeda-beda, bahasa-bahasa yang berbeda-beda, kesenian-kesenian berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Di dalam budaya itu memiliki tingkat kedudukan yang sama secara universal. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di dalam budaya. Maka di dalam nilai Pancasila diwujudkan upaya saling menghargai keberagaman atau heterogenitas tersebut. Yang kedua, pelestarian keberagaman budaya
Pelestarian keberagaman budaya atau pelestarian budaya merupakan sesuatu hal yang dicita-citakan. Karena apa? Karena kehilangan budaya itu akan menyebabkan terjadinya kehilangan identitas budaya yang bisa berdampak pada kehilangan identitas nasional. Memang bisa terjadi modernisasi dan globalisasi menyebabkan terjadinya kehilangan-kehilangan unsur budaya, pergeseran-pergeseran budaya, pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain sebagainya. Maka dalam hal ini diadakan pelestarian budaya itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai feodalisme. Nilai feodalisme di dalam arti adanya pengelompokan masyarakat secara bertingkat, di mana kelompok atas menguasai kelompok yang bawah. Itu merupakan salah satu bagian feodalisme yang merupakan warisan daripada penjajah dulu. Nah, di dalam sosial budaya itu diwujudkan persamaan status, umpamanya emansipasi perempuan. Itu salah satu perwujudan persamaan status yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, menjaga agar pandangan dan prinsip eksklusivitas dan kedaerahan sempit tidak berkembang. Sifat kedaerahan, eksklusivitas masyarakat, ataupun etnosentrisme merupakan hal-hal yang harus dihindari, karena itu merupakan ciri-ciri masyarakat yang tertutup, sempit, dan tidak saling menghargai. Selanjutnya, pengembangan nilai sosial budaya masyarakat menuju modernisasi dijiwai Pancasila. Dalam hal inilah yang seharusnya bisa berkembang sifat dinamika Pancasila baik internal maupun eksternal. Perkembangan atau upaya Pancasila di dalam penyesuaian budaya-budaya Indonesia terhadap perubahan dan perkembangan ataupun menyesuaikan terhadap modernisasi dan globalisasi akan membawa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Selanjutnya di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah merupakan hak dan kewajiban warga negara, hak sekaligus kewajiban. Hal ini dapat kita lihat telah diatur di dalam pasal 27 ayat yang ketiga tentang hak bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Artinya, pertahanan, keamanan, bela negara tanggung jawab seluruhnya rakyat Indonesia. Dengan TNI Polri sebagai tenaga inti pertahanan dan keamanan, dan rakyat adalah merupakan dukungan terhadap tenaga inti tersebut. Maka dalam hal ini setiap rakyat itu wajib menciptakan keamanan dan ketertiban. Pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara itu dilibatkan di dalam pertahanan dan keamanan negara. Tanpa melihat, tanpa membeda-bedakan siapapun, sesuai dengan porsi masing-masing. Umpamanya, siswa belajar dengan baik, itu salah satu upaya pertahanan dan keamanan yang nantinya siswa yang belajar baik itu akan bisa menjadi anak-anak yang baik, tidak menjadi pelaku-pelaku pelanggar hukum. Para pekerja melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing, termasuk upaya pertahanan dan keamanan, karena dengan hal tersebut akan bisa menekan kriminalisasi, masalah-masalah sosial, dan lain sebagainya.
Nah, itu semua adalah merupakan bagian daripada pertahanan dan keamanan yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negara di Indonesia. Maka dapat dikatakan di dalam hal ini, kita semuanya wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan. Demikian pembahasan kita untuk hal ini. Terima kasih.